Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Herlina SHI, CGP Angkatan 11, SDN 12 Sungeratan, Kabupaten Muara Enim, dalam karya saya, Aksi Nyata, Modul 1.4, Budaya Positif. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh Yang Terhormat Ibu Mardiana MPD sebagai fasilitator dan juga Yang Terhormat Ibu Marini Sartika SPD MPD sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya Rabbal. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammadin SAW. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Amin Suyitno SPD beserta Bapak Ari Tujiyotomo SPD selaku Korwil dan staf Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini selaku yaitu berbagi praktek baik diseminasi disiplin positif. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, doa. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutup. Baiklah, memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki rangkaian acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Amin Suyitno, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutin, kegiatan kombel kita SD 12 Sungeratan yang namanya Miglas. Alhamdulillah, kegiatan ini baik tahun kemarin sampai sekarang kita bisa berjalan walaupun mungkin masih jauh dari sempurna. Nah, semakin kesini kita perlu memperbaiki kombel-kombel kita, yaitu tentang misalnya kegiatan yang mungkin belum sempurna kita sempurnakan. Nah, untuk pertama kepada yang terhormat Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sungeratan, yaitu Bapak Ari, terima kasih sudah bisa hadir di sini dalam kegiatan ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang yaitu ada kegiatan praktek baik. Narasumbernya Ibu Herlina yang sekarang sedang pendidikan yaitu guru penggerak ya. Jadi ini adalah merupakan kegiatan beliau, salah satu kegiatan beliau. Jadi sekarang ya kalau dulu dia menjadi peserta, sekarang alhamdulillah bisa menjadi narasumber, di mana pada pagi ini ya, praktek baik itu temanya nih dimensi budaya positif. Apa itu dimensi budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kita ini?
tentunya narasumber sudah tahu semuanya ya. Nah, kita inilah yang belum paham benar apa itu budaya positif. Maka dengarkanlah, nanti kalau ada yang kurang paham ditanyakan, kita musyawarah bersama apa yang perlu diperbaiki, terutama dalam masalah budaya positif di sekolah kita yang belum sempurna atau masih jauh dari sempurna. Kita bisa musyawarah dalam kegiatan Kombel ini ya. Saya harapkan Kombel ini terus berjalan. Kalau tahun-tahun kemarin jadwalnya mungkin masih belum begitu rutin, masih belum terjadwal dengan baik, untuk tahun ini kita berusaha jadwal pertemuan kira-kira harus kita benar-benar diprogramkan, atau hari apa misalnya, berapa minggu sekali. Jadi dalam pertemuan kita bisa mempersiapkannya. Walaupun kadang-kadang jadwal itu karena terbentur suatu kegiatan harus bergeser sedikit, tapi tidak masalah. Yang penting kira-kira 1 bulan sekali ada kegiatan seperti ini. Fungsinya Kombel ini kan masalah-masalah yang timbul di dalam praktek pembelajaran ini bisa diselesaikan di dalam Kombel, karena di sini bisa antara guru saling mengisi, kolaborasi antar guru ya. Jadi pendapat guru ini pendapat guru ini seperti ini, nanti bisa kita tarik kesimpulan, oh dicoba seperti ini. Jadi Kombel kita jangan sampai bubar, jangan sampai tidak ada kegiatan. Jadi kedepannya Kombel kita, saya harus melatih Kombel ini harus tetap aktif. Dan kegiatan ini ya selama ini mungkin belum diupload ke PMM. Coba siapa yang bisa misalnya kegiatan seperti ini diupload ke PMM. Jadi kegiatan kita itu terpantau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada kegiatan seperti ini kita rekam, lalu kita upload, oh kegiatan ini di PMM mungkin bisa ya. Nanti berarti Kombel kita ini maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar seperti ini tapi tidak dilaporkan ke pusat. Saya harapkan itu ya, nanti sudah kegiatan ini kita upload ya. Siapa saja yang memahami masalah itu. Saya kira apa masih perlu ditambah? Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Amin Sujino. Selanjutnya masuki ke rangkaian yang ketiga, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Bastari. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin Kombel Megelas SDN 12 Sorotan yang saya hormati, sebelum kita melangkah ke acara yang selanjutnya, mari kita bermohon, berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini diberkahi
dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Bastari yang telah menyempatkan diri untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya memasuki rangkaian acara yang keempat, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Herlina. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Korwil Ari Puji Utomo SPD yang telah menyempatkan diri untuk hadir di kumpul kami ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Amin Suyitno SPD, Bapak-bapak, ibu-ibu, staf Dewan Guru SDN 12 Sungai Rotan. Juga tidak lupa rasa terima kasih yang amat sangat banyak saya ucapkan terkhusus untuk ibu-ibu dari SDN Negeri 1 yang telah bersedia menyempatkan diri untuk hadir di sini memenuhi undangan saya untuk mencukupi minimal orang 10. Jadi ini bentuk aksi nyata dari 1.4 modul 1.4 dari tugas saya sebagai CGP sekaligus untuk berbagi praktik baik di Kombel Miglas kami ini. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberinya kesempatan untuk hadir di sini. Semoga menjadi barokah buat kita semua. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam dari zaman kebodohan, dari zaman yang sebelumnya tidak tahu, dari zaman yang sebelumnya tidak punya adab, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan taubannya seperti zaman yang kita nikmati sekarang ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, di sini saya mencoba menjadi narasumber berbagi praktik baik dengan judul diseminasi budaya positif. Sebelum kita memasuki acara intinya, materi intinya, ada baiknya kita rileks sebentar ya. Rileks sebentar supaya tidak terlalu kaku karena tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi ibu-ibunya, bapak-bapaknya bisa bahagia hadir seutuhnya di sini. Jadi di sini saya mohon kesediaannya untuk mengikuti. Ini ada yuk senyum selama 30 detik. Jadi silakan berhadapan.
berhadapan untuk berhadapan dengan temannya ya. Bapak tidak ada temannya. Seharusnya Ibu Harisna di pinggir, Pak Abbas di tengah. Jadi Ibu Harisna sama Ibu Yen, boleh Ibu Harisna sama Ibu Yen. Pak Abbasnya dengan Pak Fuad jadi bisa berteman. Ayo, tolong pindah Bu. Ayo, kalau sudah seperti ini berhadapan, boleh Pak, berhadapan Pak, berhadapan dai. Nah, saling melihat wajah masing-masing. Silakan senyum selama 30 detik terhadap temannya. boleh senyum, kelihatan tinggi tidak apa-apa. Oke, kalau sudah senyum artinya sudah kelihatan ya aura semua bapak-bapak ibu-ibu sudah kelihatan bahagia. Jadi saya mohonkan di sini semuanya bahagia mengikuti kegiatan ini dan sudah kelihatan aura bahagia. Jadi bisa hadir seutuhnya mengikuti kegiatan ini. Oke, lanjut Ibu Monik. Di sini saya punya ide ya untuk ada kesepakatan forum diseminasi ini. Jadi di sini sudah ada pemantiknya. Ide dari saya ya, menghargai siapapun yang berbicara. Jadi kita sepakat bahwa di sini siapapun yang berbicara di sini maka kita dapat menghargainya. Boleh. Ada usul lagi apa yang harus disepakati pada forum kita pagi hari ini. Tidak perlu kaku, biasa saja. Sehingga apa yang kita rasakan, kita dapatkan nanti bisa bermanfaat, benar-benar bermanfaat buat kita dan khususnya untuk murid kita. Boleh Pak, Ibu, ada yang punya ide apa lagi? Misalkan apa Pak Masrem misalkan? Boleh Bu, silakan apa yang harus kita sepakati di sini selama 1 jam ke depan? Saya banyak mengucapkan ribuan terima kasih karena bapak-bapak, ibu-ibu sudah hadir di sini. Ada lagi apa yang bisa kita sepakati di forum ini? Kalau tidak ada, saya juga punya usul bagaimana kalau HP-nya di mode diamkan, jadi tidak mengganggu kegiatan kita. Jadi mode gitar saja seperti itu. Boleh? Boleh. Yuk, Bu Monek ditulis Bu Monek di situ. Oke, diingatkan saja ya. Jadi kesepakatan forum diseminasi ini menghargai siapapun yang berbicara. Jadi HP-nya di mode diamkan. Tidak bisa Bu, dari saya semua bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti saya mengusulkan itu, ternyata kalian tidak sepakat, tidak apa namanya? Tidak suka, tidak mau seperti itu. Ada lagi? Apa? Iya, silakan Pak Masrin. Mungkin saling menghormati Bu. Iya, saling menghormati. Maksudnya saling menghormati siapapun dia, ya kita saling menghargai, menghormati ya. Ada lagi? Benar sekali Bapak. Kalau mau bertanya, angkat tangannya. Jadi di sini mengangkat tangan apabila ingin bertanya. Ada lagi Pak? Habis. Itu kesepakatan forum kita pada hari ini, menghargai siapapun yang berbicara. HP-nya di mode diamkan, terus yang menghormati orang, menghormati teman, menghargai teman yang lain. Terus tadi dari Bapak Kepala Sekolah punya ide mengangkat tangan pada saat akan berbicara. Slide begitu. Di sini sesuai dengan judul tadi, diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Jadi yang pertama itu disiplin positif. Nanti kita akan jelaskan apa itu disiplin positif. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada yang tahu. Terus yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang guru yang baik, maka kita bisa menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Konsep-konsep 6
konsep ini. Lanjut. 1. Disiplin positif. Ini penjabaran dari kami ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini apa yang terbersih di pikiran bapak-bapak, ibu-ibu tentang menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan? Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Boleh tahu Pak, Ibu? Yang terbersih di pikiran kita apa? Tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi yang harus ditanamkan terhadap murid kita itu nilai-nilai kebajikan. Bukan hanya murid, tapi diri kita juga sebagai pribadi seorang pendidik. Apa? Ya Pak Masren, silakan. Mungkin nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri anak yang dibawa dari lingkungan sekitar, misalnya dari lingkungan keluarganya Bu, atau lingkungan masyarakat. Oh iya, boleh. Jadi nilai-nilai yang dibawanya dari dirinya sendiri, terus dari lingkungan masyarakat dan keluarga. Jadi itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Terasa kaku, tapi semoga kedepannya tidak lagi. Jadi disiplin positif itu suatu cara agar si murid tersebut atau diri kita itu mempunyai keyakinan untuk melahirkan nilai-nilai kebajikan itu. Jadi apa yang kita lakukan itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Jadi lahirnya dari dalam diri atau intrinsik. Tujuan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi pada saat kita melakukan tindakan, maka kita bisa mengontrol diri. Seperti itu. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Lanjut. Jadi terdapat banyak nilai-nilai kebajikan. Misalkan seperti kalau kita sering katakan ada tepuk P5 seperti itu. Senyum 5S, senyum, sapa, itu adalah salah satu praktik baik yang bisa kita tanamkan kepada murid-murid kita, selalu senyum seperti itu. Kalau sudah ada senyum, maka dia akan melahirkan kebajikan. Jadi di situ orang yang baik, jadi bisa dimasukkan dalam 6 karakter dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan tersebut ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, dan kreatif. Jadi ini yang harus kita tanamkan, kepada siswa dan siswi kita, kepada diri kita juga seharusnya. Jadi sebagai seorang pendidik, jadi kita menuntut anak didik kita menjadi suri tauladan dulu, baru bisa menggerakkan murid-murid kita. Jadi kita juga harus mempunyai 6 karakter ini. Jadi nilai-nilai kebajikan ini. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global, juga kreatif. Jadi seorang guru tuh harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, mempunyai nilai-nilai kebajikan, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, dan kreatif juga. Lanjut. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Tidak usah kaku, biasa saja walaupun ini direkam. Ini boleh tahu ada yang bisa menyampaikan ide apa itu motivasi? Motivasi perilaku manusia. Boleh tahu Ibu, Bapak? Boleh Bu, terserah berimajinasi. Apa sih motivasi? Silakan. Ada yang bisa membantu saya apa itu motivasi? Boleh. Ibu Harisna, boleh Bu? Apa Bu motivasi Bu? Motivasi kalau sesuatu yang bisa membangkitkan dia mau melakukan apa. Oh iya, benar sekali. Motivasi itu adalah sesuatu yang bisa membangkitkan ia melakukan sesuatu kebajikan.
Jadi misalkan seseorang itu pengennya muridnya menjadi orang yang seperti apa, jadi itu sebuah motivasi. Ada lagi kira-kira? Oh iya Pak Master, silakan. Mungkin menurut saya dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya, benar sekali dari Bapak Kepala Sekolah juga Bapak Master. Jadi motivasi itu suatu dorongan atau keyakinan kita untuk melakukan sesuatu yang lahir dari dalam diri. Jadi motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3. Motivasi kita melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kita mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu itu apa? Sebagai seorang guru misalkan. Apa motivasi kita melakukan sesuatu itu? Misalkan kita datang pagi-pagi ke sekolah. Apa motivasi kita datang ke sekolah pagi-pagi? Nah, seperti itu. Kita bisa menanyakan pada diri kita. Apa karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Jadi kita datang pagi-pagi itu cuma takut dihukum. Kalau anak-anak misalkan. Jadi mereka datang pagi-pagi. Terus kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang guru itu datang pagi-pagi itu cuma motivasi dari diri kita itu cuman pengennya dihargai, minta alam lah kita kan, minta alam dengan kepala sekolah atau guru-guru lain seperti itu. Jadi di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3 ini. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu sering kan kalau mereka melakukan sesuatu itu kan takut dihukum. Jadi mengerjakan PR itu kan takut dihukum. Melakukan kebersihan, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain itu takut dihukum. Jadi ini motivasinya, yang pertama motivasi itu. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Jadi mereka mengerjakan PR itu dengan baik karena pengen dinilai besar seperti itu. Pengen mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Ini namanya yang nomor 1 dan nomor 2 itu namanya motivasi dari luar atau eksternal. Jadi motivasi ini seharusnya tidak ditanamkan motivasi dari luar ini. Jadi yang ketiga ini motivasi yang baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau seorang guru misalkan dia datang pagi-pagi bukan karena pengen dihargai orang lain, pengen dilihat oleh kepala sekolah jadi dinilai baik. Jadi keinginan itu, motivasi dia datang ke sekolah itu memang benar-benar dari dalam dirinya. Karena dia ingin menjadi seorang guru yang baik. Jadi bisa menjadikan generasi-generasi yang baik, bisa menjadi suri tauladan yang baik buat anak-anaknya seperti itu. Jadi motivasi yang bagus itu motivasi nomor 3. Jadi kita menanamkan kepada anak-anak kita, menanamkan pada diri kita bahwa motivasi itu lahirnya intrinsik dari dalam diri kita. Jangan dari luar, jangan dari eksternal. Jadi anak-anak itu kita biasakan bagaimana caranya mereka datang pagi-pagi itu memang keinginan mereka untuk belajar, datang ke sekolah memang untuk belajar, bukan dari paksaan orang tua, bukan dari paksaan dari sekolah. Jadi memang mereka menginginkan bahwa saya harus sekolah pagi-pagi, harus rajin mengerjakan PR biar nantinya nilai kebajikannya itu biar nantinya saya akan menjadi seperti ini. Itu yang kalau kita menanamkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka atau diri kita akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu memang nantinya bermanfaat buat kita. Seperti kita melakukan kalau di dalam ibadah sholat misalkan, kita bukan hanya menjalankan ibadah sholat itu karena kewajiban kepada Allah, bukan hanya perintah dari Allah, takut neraka, takut balasannya. Tapi di sini lahir dari dalam diri kita bahwa sholat itu selain daripada perintah Allah juga melahirkan kebajikan-kebajikan, bisa menyehatkan badan, kan seperti itu. Jadi ada hikmahnya dari apa yang kita lakukan tersebut. Jadi motivasi perilaku manusia yang harus kita pupuk, harus kita tanamkan kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya.
Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Kalau di sini ibu-ibu dari SDN 2 dari SDN 1 Sungai Rotan, kalau di SD kami alhamdulillah ini sudah berjalan ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Jadi di sini keyakinan sekolah ini sesuatu peraturan, sejenis peraturan tapi kesepakatan, peraturan yang disepakati. Jadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita sebagai guru bisa membentuk keyakinan kelas tersebut, bisa membuat sebagai wali kelas bisa membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi bisa menanamkan karakter yang baik buat anak. Jadi mereka akan melakukan apa-apa yang sebelumnya kita sepakati. Dan kalaupun mereka melanggar itu, maka ada konsekuensinya. Jadi di situ guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita mengajak murid untuk berdiskusi apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kelas. Kita sebagai guru memfasilitasi. Terus yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi di sini kita pada saat membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata positif, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Jadi misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi bisa diganti dengan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi kalau di tempat-tempat umum itu dilarang merokok. Nah, itu kan kata-kata negatif, dilarang merokok. Tapi sekarang ini sudah ada wilayah bebas asap rokok, seperti itu. Itu namanya kata-kata positif. Nanti silakan ditanyakan kepada ahli bahasa, guru bahasa Indonesia mungkin tahu itu. Tapi semua guru-guru SD ini semuanya bisa membuat keyakinan kesepakatan kelas itu dengan kata-kata yang positif, karena kita adalah guru-guru yang mengajar bahasa Indonesia juga. Terus yang selanjutnya itu mengembangkan kreativitas dan inovasi, terus mendorong kemandirian belajar. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi di sini ada contoh keyakinan kelas, ada kelas 4, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan. Nah, di sini kata-katanya tidak ada kata-kata yang negatif, semuanya positif. Jadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, ada saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, terus tepat waktu dan aktif di kelas. Ini contoh-contohnya keyakinan kelas. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dicerna, dan saya pun tidak mengharapkan bapak-bapak ibu-ibu puas dengan apa yang saya jelaskan, karena dengan seperti itu kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah puas nanti cukup berhenti sampai di sini. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu belum puas, maka bapak-bapak ibu-ibu akan mencari tahu apa sih yang disebut dengan motivasi tadi, terus apa yang disebut dengan disiplin positif tadi. Dan kalian akan, bapak-bapak ibu-ibu akan mencari tahu lebih dalam lagi. Ini ada ice breaking, Bu. Ice breaking supaya jangan terlalu kaku, jangan terlalu bosan mengikuti kegiatan ini. Di sini ada ice breaking. Boleh, kalau boleh berdiri bisa. berdiri. Jadi tidak ada kebosanan, tidak ada kekaguan. Istirahat sejenak, Bu. Ice breaking. Nah, kalau sudah di sini permainannya seperti ini, Bu. Yang tidak dijelaskan di sini, tapi saya jelaskan secara langsung. Ice breakingnya saya mengambil kata-katanya bos. Jadi call-nya bos berkata. Jadi di sini saya bosnya seperti itu. Jadi kalau saya merintahkan, jadi bos itu kan suka merintah ya. Nah, jadi di sini saya bos, saya merintah. Jadi kalau saya bilang bos berkata pegang kepala, maka bapak-bapak ibu-ibu silakan pegang kepala. Tapi pada saat saya bilang silakan lepaskan tangannya, artinya di awal dari itu tidak ada kata-kata bos. Jadi kalau tidak ada kata-kata bos berkata, maka jangan dilakukan. Paham? Kalau mengajari bapak-bapak ibu-ibu semuanya gampang pahamnya. Oke, kita mulai.
permainan ini dengan bos mengetuk meja 3 kali, artinya permainan dimulai, dan nanti diakhiri dengan bos mengetuk meja 3 kali, itu artinya permainan diakhiri. Oke, bos berkata silakan pegang temannya. Oke, kalau begitu lepaskan, kalau tidak suka, Pak Ari kalah. Pak Kak, kalau kalah berarti duduk. Duduk, boleh duduk. Bos berkata lepaskan tangan temannya. Belum berakhir kan, belum diketok mejanya tadi. Belum. Oke, sekarang perintahnya bos berkata pegang kepala. Kan posisinya Pak, saya di sini sebagai bos, artinya saya yang merintah di sini, perintah. Oke, bos berkata turunkan tangannya. Bos berkata pegang gelas. Air minum. Sekarang lepaskan gelasnya. Yang melepaskan gelasnya artinya kalah, duduk. Kan awalnya tidak ada kata-kata bos. Jadi, ibarat dengan berdua, bertiga. Yang menang itu ibarat dengan Pak. Nah, kita lombakan mereka berdua berarti. Konsentrasi di sini, melatih konsentrasi namanya. Oke, sekarang bos berkata angkat tangan kanannya. Oke. Kalau tidak suka silakan turunkan. Lagi belum Bu? Apa sudah? Belum Bu, bos berkata turunkan tangannya. Oke, permainan diakhiri. Hanya permainan Bu, biar rileks sedikit. Oke, kita lanjutkan. Boleh Bu sambil minum, Bapak sambil minum silakan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira sudah rileks semuanya ya? Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia yang paling terinspirasi dari pemikiran bapak-bapak, ibu-ibu? Apa kebutuhan manusia itu seperti apa? Silakan Pak Muhammad, apa kebutuhan manusia itu? Makan dan minum. Oke, benar sekali. Manusia itu butuh makan dan minum. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Ada lagi Pak, Bapak, Ibu, silakan. Hiburan. Benar sekali, mantap. Ada makan dan minum. Kebutuhan manusia itu perlu makan dan minum. Kalau tidak makan, tidak minum, mati. Ada lagi hiburan. Ada lagi pakaian. Sepertinya kalau pakaian, pakaian tadi, makan minum, pakaian. Terus apa lagi? Penghargaan. Kita perlu penghargaan, dihargai ya. Itu salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Pendidikan juga, pendidikan. Ada lagi yang punya ide-ide? Tempat tinggal. Sekarang kita buka slide. Ini Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup. Jadi kalau makan, minum, tempat tinggal, terus apa tadi? Pakaian. Nah, itu termasuk bertahan hidup namanya. Jadi kalau kita tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal, otomatis kita tidak akan bertahan hidup. Seperti itu kan? Makan dan minum itu pokok pertama kali. Terus yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa diterima. Ini salah satu kebutuhan pokok manusia. Jadi manusia itu butuh kasih sayang dan butuh rasa diterima. Jadi kalau kita selalu tidak disayang, selalu tidak diterima, kan otomatis akan melahirkan hal-hal yang negatif. Bisa minder seperti itu kan, anaknya bisa minder. Kita pun juga bisa seperti itu. Terus ada lagi penguasaan. Jadi tidak munafik lah, kita sebagai manusia ada kebutuhan dasar penguasaan. Jadi kita ingin menguasai orang lain, menjadi orang yang lebih dari orang lain. Anak-anak pun juga seperti itu.
Terus ada kebebasan. Jadi ini ada kebutuhan dasar manusia, termasuklah kebebasan. Jadi kita butuh kebebasan, tapi bukan kebablasan. Terus yang selanjutnya ada kesenangan tadi, kata Ibu Arisna, ada kesenangan. Jadi kebutuhan manusia itu ada kesenangan. Jadi pengen senang, yaitu merasakan rasa senang. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kebutuhan-kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi, maka dia akan berdampak negatif. Nah, kita sebagai manusia, kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita ini. Jadi ini pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar mereka tadi ada apa tadi? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi kita bisa membaca anak ini sebenarnya kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi, seperti itu. Nah, ini ada studi kasus. Jadi di sini maafkan Ibu Harisna, dicontohkan Ibu Harisna di sini karena yang sering melakukan penyelesaian masalah itu di sini Ibu Harisna. Jadi studi kasusnya tuh Ibu Harisna, guru wali kelas 6 SDN 12, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Irsad. Jadi beberapa anak telah mengeluhkan Irsad yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Harisna, apa yang akan Anda lakukan? Nah, seperti itu. Jadi di sini hanya sekedar contoh ya, studi kasusnya saja. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang ingin ibu bapak-bapak lakukan? Jadi si Irsad ini suka memaksa temannya untuk minta makanan, jadi betul dengan temannya. Menyuruh anak lain itu agar dapat itu membawa bekal. Untuk dikasih ke Irsad. Oke, slide. Ini. Jadi untuk pada saat Ibu Harisna menghadapi masalah seperti itu, atau bukan hanya Ibu Harisna, ataupun kita, ini hanya studi kasusnya hanya ini meminta makanan, tapi banyak kasus-kasus yang lain dipastikan itu kita hadapi terhadap siswa dan siswi kita. Jadi kita lihat dulu kebutuhannya seperti apa. Jadi kita tanya, Irsadnya apa alasannya? Kalau dia karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan, di sini Irsad merasa lapar sehingga ia mengambil makanan temannya. Itu artinya Irsad berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, bertahan hidup. Seperti itu kan? Jadi Irsad tadi dia memaksa temannya tadi karena dia lapar, jadi pengen minta seperti itu. Jadi kalau alasannya seperti itu, jadi dia berarti untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu kan? Kebutuhan dasar bertahan hidupnya. Kalau alasannya, misalkan ditanya, Irsad kenapa kamu mengambil makanan temanmu dengan paksa? Terus dia bilang, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Jadi kan pada saat orang mengambil makanan kita langsung lihat dia, kan seperti itu. Jadi Irsadnya merasa senang pada saat dia melihat temannya tersebut. Temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya. Bu, makananku diambil Irsad, ya seperti itu. Jadi gurunya memberitahu orang tuanya. Jadi sudah tahu bahwa Irsad tadi mengambil makanan tersebut karena tidak membawa bekal, seperti itu kan. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, bertahan hidup. Terus kalau alasannya ini seperti ini, jadi gurunya memberitahu ke orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dia jadi kebutuhan dasar si Irsad tadi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi butuh kasih sayang dari orang tuanya, perhatian dari orang tuanya. Jadi kalau gurunya sudah bilang ke orang tuanya, Ita, anakmu ini selalu mengambil makanan anaknya, cobalah untuk diperhatikan, seperti itu. Siapkan bekal makanan untuk dia ke sekolah, jadi dia tidak mengambil makanan orang lain. Jadi Irsad di sini mengganggu temannya kalau alasannya seperti itu. Dia berarti butuh perhatian, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau alasannya takut
takut dengan dia, supaya temannya takut dengan dia. Jadi dia ngambil makanan tadi karena dia takut, supaya temannya takut dengan dia. Itu artinya dia ingin memenuhi kebutuhan kekuasaan. Jadi dia ingin menguasai temannya. Jadi ini sesuatu sebenarnya kebutuhan yang tidak baik ya. Nanti kita akan pecahkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Silakan. Kalau alasannya dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, selalu membawakan yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan beraneka ragam, maka Irsad sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi dia pengen bebas, pengen kalau dia setiap hari selalu dibekali yang itu saja, artinya tidak bebas, tidak terpenuhi. Dia pengen makan apa. Jadi pada saat dia mengambil makanan temannya, itu artinya dia ingin merasakan yang lain seperti itu. Itu artinya si Irsad ingin memenuhi kebutuhan dasar manusianya, yaitu kebebasan. Terus alasan Irsad yang selanjutnya itu ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Irsad sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi dia berusaha, tidak kok aku senang banget melihat dia nangis. Nah ada di antara siswa-siswi kita ada yang senang melihat temannya merasa susah seperti itu. Jadi di situ artinya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk menyenangkannya. Nah, kita bisa mengarahkan kesenangan dia itu ke arah yang lebih positif. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kontrol restitusi yaitu, di sini kita menempatkan diri kita sebagai apa, ya. Jadi menghadapi masalah-masalah seperti tadi, di sini kita menempatkan diri kita sebagai apa? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai rasa bersalah? Apa sebagai teman? Apa sebagai pemantau atau sebagai manajer? Lanjut ke slide bawah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada sedikit penjelasan dari kami tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita menempatkan diri kita selama ini sebagai apa? Nah, kalau kita sebagai penghukum, jadi kita akan melahirkan identitas yang gagal. Kontrol yang itu artinya kontrolnya dari luar. Jadi kalau kita sebagai menghukum anak itu, motivasi yang timbul dari mereka itu bukan dari intrinsiknya, bukan melakukan sesuatu kebajikan itu dari dalam dirinya, tapi dari luar, karena takut dihukum seperti itu. Jadi kalau kita sebagai penghukum, jadi kita akan mengherdik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu artinya kita sebagai seorang penghukum. Terus ada kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu ancaman kan? Nah, itu artinya kita sebagai penghukum. Terus hasilnya apa? Hasilnya akan membuat anak itu bukan menjadi lebih baik, terkadang bukan menjadi lebih baik, malah menjadikan mereka pemberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi kalau kita sebagai penghukum, itu yang akan kita dapatkan nantinya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi seolah-olah kita nanti itu sering tertanam pada jiwa murid kalau kita menghukumnya terus. Ingatannya sampai tua, sampai ibu itu dulu pernah hukum aku, nyubit aku. Dulu kan pernah mengajar SMP terbuka. Ciri khas kami saat itu kami belum tahu ya restitusi segitiga restitusi. Jadi penjelasannya selalu menghukum karena sepertinya itu sudah tertanam pada diri kita. Tapi kalau kurikulum Merdeka ini ternyata itu tidak dibolehkan karena semuanya harus berpusat pada murid. Kita sebagai seorang guru itu menghambakan diri kepada murid. Apa yang kita lakukan semuanya harus karena murid. Jadi kita ini kerjanya hanya menuntun murid. Karena pada dasarnya ternyata pemahaman kami selama ini bahwa murid itu seperti kertas kosong, kertas putih yang tidak ada coret-coretannya. Hanya kita sajalah yang bisa mencoret-coretnya. Nah, kita mau mencoretkan apa di kertas putih tersebut? Kalau Pak Bas pasti tahu itu hadisnya ada
anak itu terlahir anak itu terlahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi apa? Menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Itu pemahaman kami dulu. Tapi sekarang ternyata ada ada pembelajaran baru. Ternyata murid itu tidak seperti itu. Ternyata murid itu kertas yang sudah ada tulisan-tulisannya. Tapi itu sifatnya samar-samar. Nah, di sini kita sebagai guru yang dituntut, diwajibkan untuk menerangi tulisan-tulisan tersebut. Artinya, murid itu sudah ada cikal bakal-bakatnya, artinya bakat alamnya sudah ada sebelumnya, dan kita sebagai guru yang menuntunnya. Jadi kita menuntut murid-murid tersebut harus sesuai dengan kodrat zamannya juga. Jadi tidak asal menuntun seperti itu. Jadi kalau kita sebagai penghukum juga, murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti yang dilakukan oleh itu. Jadi misalnya dia saat ini melakukan itu, dimarah. Misalkan, lakukan lagi, nanti juga dimarah-marah lagi. Jadi kalau kita sebagai penghukum seperti melahirkan jiwa pemberontak padanya. Terus dapat pada murid akan mengulangi kesalahan tersebut. Iya, seperti itu. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Terus kalau kita menempatkan diri membuat rasa bersalah, itu ada kita suka berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jangan seperti ini, kasihan sama ibu. Itu artinya kita membuat rasa bersalah kepada anak. Jadi mereka itu takut kita merasa kecewa. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena motivasinya takut karena kita merasa kecewa. Jadi karena kita menempatkan diri kita membuat rasa bersalah terhadap muridnya. Di sini guru sering berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, keputusasaan untuk mendidik siswa itu. Terus hasilnya siswanya menyembunyikan apa yang seharusnya ada pada dirinya, terus menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, maafkan saya Bu. Kalau mereka melakukan kesalahan, jadi mereka akan mengatakan, maafkan saya Bu. Jadi dapat kepada murid merasa rendah diri. Jadi akibatnya mereka akan merasa rendah diri. Terus kalau kita menempatkan diri sebagai teman, dia akan menghasilkan identitas berhasil sukses. Jadi kita ini boleh menempatkan diri sebagai teman, boleh menempatkan diri sebagai pemantau, dan lebih baik lagi seorang guru itu menempatkan diri sebagai manajer. Apa itu manajer? Kita akan menyelesaikan permasalahan murid kita itu dengan segitiga restitusi. Ini tahapan penyelesaian masalah terhadap apa yang kita hadapi, baik terhadap siswa-siswinya ataupun terhadap diri kita, boleh terhadap temannya. Jadi tahapannya yaitu menstabilkan identitas, itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terus bagaimana menerapkan tahapan-tahapan ini? Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu. Kalau misalkan dia emosian, kita distabilkan dulu, ditenangkan dulu, ya jangan sampai, kalau apalagi sebelumnya dia ngamuk-ngamuk, maka ditenangkan dulu, siswinya ditenangkan dulu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi di sini kita bisa, ya itu biasa dilakukan. Nah, kata-kata seperti itu biasa dilakukan. Ibu dulu juga seperti itu, pernah melakukan itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari berpikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi di sini ditanya, apa permasalahannya?
Jadi kalau sudah tenang, jadi kita tanya masalahnya apa. Jadi anak akan, kalau kita berkata dengan lemah lembut, mungkin bukan mungkin dipastikan akan anak akan terbuka. Jadi anak akan terbuka apa yang menjadi masalah ia melakukan tindakan tersebut. Terus bisa dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maka kamu belajar cara lain. Nah, jadi kita bisa seolah-olah kita membenarkan apa yang mereka lakukan, tapi di sana kita menambahkan bahwa tindakan tersebut salah. Terus menanyakan keyakinan. Nah, ini gunanya keyakinan kelas tadi. Menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan beri pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Jadi ini ditanyakan kepada murid setelah kita menstabilkan identitas tadi, terus memvalidasi permasalahan yang salah. Jadi terakhirnya kita meyakinkan keyakinan, menanyakan kembali keyakinan yang telah mereka sepakati. Kenapa kamu melakukan itu? Masih ingat kamu dengan apa keyakinan kelas kita? Andaikan seperti Irsyad mengambil makanan temannya. Jadi kita bisa menanyakan apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh mengganggu teman, misalkan seperti itu. Menghargai teman. Artinya di situ Irsyad telah melanggar kesepakatan. Jadi kita ada konsekuensinya. Jadi ditanya, kalau kamu melakukan itu, konsekuensinya seperti apa? Jadi dia akan berimajinasi mengidekan bahwa oh tidak boleh melakukan itu. Saya bersedia minta maaf, misalkan seperti itu. Jadi kita juga menempatkan dirinya si siswa itu, si murid itu sebagai manajer. Dia punya permasalahan dan dia juga yang menyelesaikannya. Jadi kita hanya memfasilitasinya saja supaya tindakan tersebut bisa selesai dengan baik. Ya, itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang guru yang baik, menurut yang kami pelajari di CGP di modul 1.4 tentang disiplin positif, jadi kita harus menanamkan disiplin yang 6 ini, budaya positif yang 6 ini. Jadi insya Allah kalau kita melakukan hal-hal ini dengan baik, dengan yang seharusnya, insya Allah kita akan menjadi guru yang baik, guru yang menjadi tauladan, dan kita akan melahirkan generasi-generasi yang insya Allah bisa bersaing di dunia luar, bisa berkompeten, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, sekian kiranya ini saja mungkin. Terima kasih. Kami kembalikan kepada operator. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Herlina yang telah menyampaikan materi pada pagi menjelang siang ini. Berikutnya memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Nusri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Adina, pemaparannya luar biasa Bu, menarik. Itu juga sudah bisa menyampaikan materinya secara runtut Bu ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang masalah kesepakatan kelas. Di situ kan ada istilah kesepakatan dan keyakinan Bu ya. Itu yang pertama, apakah sama? Yang kedua, boleh Bu ya, lebih dari satu? Ya, boleh. Boleh Bu ya. Mohon izin. Yang kedua, di lingkup SD, ketika kita membuat keyakinan itu dalam bentuk kalimat positif, terkadang anak-anak itu tidak paham. Misalnya kayak tadi membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat biasanya pada saat kita menanyakan ke anak kan, anak itu tahunya tidak membuang sampah pada tempatnya.
Atau pada saat kita ngomong anak-anak jangan ribut, kita masuk ke ketertiban kelas Bu ya, itu menjaga ketertiban maksudnya. Nah, itu kan biasanya jadi kendala Bu pada saat kita membuat keyakinan kelas yang nadanya positif. Menurut Ibu, seandainya tetap kita tempel yang ditulis anak-anak yang negatif tadi, apakah boleh atau tidak? Itu yang kedua. Ada satu lagi boleh Bu? Tambah lagi? Boleh. Nah, Ibu tadi menyatakan di kurikulum mereka itu tidak boleh menghukum ya? Ya, itu yang saya garis bawahi. Kalau memang tidak boleh, ketika suatu saat nanti anak-anak ini tahapan menghukum itu bagaimana Bu? Apakah tidak boleh sama sekali atau boleh? Kalau boleh nanti tahapannya itu kapan kita menghukum anak itu? Nah itu tadi Bu ya. Borongan Bu ya ini. Terima kasih kepada Pak. Iya, satu lagi sekalian biar dijawab nanti. Yang masalah posisi guru, di situ kan ada posisi 5 kalau tidak salah. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada manajer, ada pemantau, ada teman, Bu ya. Mohon maaf kalau salah itu. Nah di sini tadi tujuan kita mengetahui posisi kontrol itu apa sih Bu? Apa cuma tahu oh sekarang saya posisinya di sini? Itu tujuannya untuk apa Bu? Kita mengetahui itu atau cuma tahu ya? Oh, sudah, tidak ada tindak lanjut, tidak ada refleksi atau bagaimana Bu? Itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Masrin yang telah bertanya. Pertanyaannya yang sangat luar biasa. Banyak. Mungkin langsung dijawab Bu. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Masrin. Luar biasa Pak pertanyaannya. Borong, ini di luar ekspektasi saya ya pertanyaannya. Ternyata walaupun nanti saya jawab mungkin tidak akan membuat puas audiens semuanya, tapi saya harapkan cukup memberikan gambaran atas pertanyaan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Pak Masrin. Mengingat waktu, saya langsung jawab, jadi tidak memberi kesempatan kepada yang lain, tapi mungkin misalkan masih ada waktu nanti bisa ditambahkan. Yang pertama itu apa perbedaan kesepakatan dan keyakinan di kelas? Ada kesepakatan, ada keyakinan. Jadi di sini menurut saya kesepakatan dengan keyakinan itu sesuatu yang berbeda. Kalau kesepakatan itu sesuatu yang disepakati, yang sebelumnya tidak ada. Jadi kita sepakati dulu. Kita sepakati misalkan tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Maka kita cantumkan di keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan itu hanya kesepakatan saja. Tapi kalau keyakinan itu sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi kesepakatan itu sifatnya mungkin masih teori, ya. Iya Pak. Tapi kalau keyakinan itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Istilah kata itu kalau kesepakatan itu teorinya, kalau keyakinan itu prakteknya. Jadi kalau keyakinan itu sesuatu yang memang harus benar-benar dilakukan. Kalau kita bersepakat bahwa kelas kita harus bersih, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Jadi keyakinan kita di situ kita buat membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak intrinsiknya, motivasinya, oh kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Ini sudah masuk ke pertanyaan kedua sebenarnya ya. Pertanyaan yang kenapa harus menggunakan kata-kata positif? Kenapa tidak ditempelkan saja kata-kata negatif supaya anak itu lebih mengingat? Nah, menurut pendapat kami itu kalau kata-kata positif jangan, tidak boleh, itu kan sesuatu yang keras, sesuatu yang menakutkan, jangan dilakukan. Artinya mau tidak mau seperti itu. Keyakinan kelas ini kan kita sudah sepakat. Nah, lagi-lagi kesepakatan itu kalau kita ada keyakinan maka sebelumnya kan kita harus sepakat dulu terhadap keyakinan tersebut. Jadi misalkan kesepakatannya tidak boleh kata-katanya tadi yang negatif itu tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, maka kita yakinkan siswa itu untuk
membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita di sana ada konsekuensi yang tersirat. Jika mereka melakukan hal itu, melanggar hal tersebut, maka konsekuensinya seperti apa? Jadi misalkan mengerjakan tugas tepat waktu, misalkan seperti itu kesepakatan kelasnya. Jadi keyakinan kelasnya, jadi mereka harus mengerjakan keyakinan pekerjaan tersebut tepat waktu, tidak boleh tidak tepat waktu. Jadi konsekuensinya jika mereka melanggar itu, maka konsekuensinya misalkan mereka tidak boleh istirahat sebelum mengerjakan tugas tersebut. Nah, di sini masuk lagi merangkai. Ternyata merangkai ya, menurut pendapat saya dirangkai-rangkai. Tahapan menghukum. Jadi menghukum, apa boleh kita menetapkan diri kita sebagai posisi kontrol menghukum. Sebenarnya itu bukan menghukum, tapi konsekuensi. Karena sebelumnya kita sudah ada kesepakatan. Jika kita melakukan itu, kan seperti itu. Jadi bukan menghukum. Jadi mereka kesannya tidak terhukum, tapi itu resiko, konsekuensi yang harus mereka hadapi karena mereka tidak menjalankan keyakinan tersebut. Terus ada lagi tujuan mengetahui kenapa kita harus tahu tujuan mengetahui posisi kontrol. Nah, di sini sangat bagus sekali pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kata Pak Masrin tadi, kalau kita sudah tahu posisi kontrolnya, terus mau diapakan? Nah, di sini saya desiminasi saya ini budaya positif, ada posisi kontrol restitusi, dan saya mengharapkan untuk kedepannya Bapak-bapak, Ibu-ibu menerapkan restitusi ini. Jadi kalau kita sudah tahu, kalau selama ini kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, mencoba kedepannya untuk menempatkan diri kita sebagai minimal lah sebagai teman. Jadi kalau kita sudah tahu ternyata menjadi seorang guru itu kita menempatkan diri sebagai penghukum, akibatnya seperti apa kita sudah tahu, maka berusaha untuk tidak lagi menempatkan diri sebagai penghukum. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai membuat rasa bersalah, maka selama ini membuat rasa bersalah kepada siswa-siswi kita, kedepannya jangan lagi. Jadi kita berusaha untuk jadi kalau selama ini kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, mencoba untuk menempatkan diri kita minimal lah sebagai teman. Karena pada saat kita memposisikan diri kita sebagai teman, ada rasa keterbukaan. Kalau misalkan siswa-siswi kita menghadapi suatu masalah, maka mereka akan lebih terbuka terhadap kita. Kita pasti logikanya, kalau kita dengan teman, kalau kita melihat teman kita punya masalah, kamu kenapa? Ya tidak, pasti seperti itu. Menanyakan permasalahannya pasti dengan rasa lemah lembut, tidak dengan ngapa kau, tidak dengan seperti itu. Jadi terus yang sebaik-baiknya itu dia sebagai manajer tadi. Jadi dia punya masalah. Jadi dia sendiri yang menyelesaikannya. Tapi kita sebagai guru memfasilitasi anak didik kita itu bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut. Jadi hilangkan image kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Sebenarnya pemantau ini juga bagus, tapi di sini kesannya tidak memberikan solusi. Jadi dia hanya memantau saja. Misalkan kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka nilai kamu kecil, seperti itu. Hanya pemantau, tidak menyelesaikan masalah. Kalau sudah tahu anak kita malas, nah kita menempatkan diri kita sebagai manajer, kita berusaha bagaimana cara memberikan solusi, bagaimana cara anak tersebut
Jangan sampai dia tidak mengerjakan tugas di situ. Sudah jelas, Pak? Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Jadi saya sudah menangkap apa yang saya sampaikan. Mohon dikoreksi hasil apa yang Bu jawab tadi Bu ya. Yang pertama masalah keyakinan dan kesepakatan. Jadi harusnya itu tidak dilampirkan ya, masalah kalimat negatif tadi. Karena itu kata Ibu tadi bisa menakutkan. Dan kedua, yang saya tangkap juga Ibu menyatakan masalah positif kontrol. Jadi benar, saya sepakat apa yang Ibu sampaikan tadi. Sudah jelas juga yang Ibu jelaskan bahwa kita sebagai guru minimal pada posisi teman, gitu kan, atau pemantau, lebih baik lagi ke manajer. Artinya kita di sini dari jawaban Ibu tadi kita melihat kondisi anak-anak kita di sini, bukan kita melabeli diri kita Bu ya. Oh saya manajer, oh saya pemantau. Jadi yang melabel itu anak itu ya, begitu ya. Melabeli kita tuh sebagai apa seperti itu. Nah, terima kasih Bu atas jawabnya, sudah sangat jelas sekali dan lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Bisa ya? Sudah? Tidak ada lagi? Ada yang mau ditanyakan Bu? Jadi Bapak Ibu-ibu yang dari SDN 1 bisa menerapkan ini Bu, bisa memposisikan diri dengan pelajaran ini, bisa memposisikan diri bisa sebagai teman atau pemantau, tapi lebih baik lagi sebagai manajer. Karena yang kan benar sekali kata Pak Masri, yang labeling kita itu sebagai penghukum itu anak murid kita itu sendiri. Jadi kalau kita sering menghukum maka mereka akan mengatakan bahwa kita itu penghukum seperti itu. Terus membuat rasa bersalah begitu. Jadi apa yang kita lakukan, anak-anak itu sendiri yang menilai kita. Dan setiap apa yang kita lakukan perlu diingat, itu pasti akan diingat oleh siswa-siswi kita tersebut. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, ya ini saja penyampaian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada baiknya, kalau ada positifnya silakan diambil, dan kami harapkan di sini secara step by step, secara perlahan-lahan kita terapkan ini karena kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Jadi disiplin positif yang 6 ini sebaiknya kita lakukan untuk menjadikan anak didik kita sesuai dengan harapan kita. Kiranya ini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesainya sesi tanya jawab tadi, selesai pula acara kita pada pagi hari menjelang siang ini. Mungkin marilah bersama-sama kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Herlina yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Baiklah, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.